Halo sob, siapa nih yang nggak tahu sama UMKM? Ya, usaha mikro, kecil, dan menengah yang kita kenal dengan UMKM ini merupakan salah satu sektor usaha yang memberikan banyak pengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pengaruh yang muncul dapat dilihat dari sisi bertambahnya jumlah usaha yang terbentuk maupun dari jumlah lapangan pekerjaan yang berdiri loh sob. Pengaruh UMKM terhadap perekonomian Indonesia dapat dilihat dari sisi kebertahanan UMKM pada saat krisis 1998, 2008, hingga pandemi COVID-19. Pada krisis tahun 1998, tercatat 34% UMKM yang mengalami penurunan omset, sedangkan pada krisis tahun 2008, produk domestik bruto Indonesia tumbuh sebesar 5,8% karena konsumsi rumah tangga yang kuat loh sob. Bahkan pada saat Indonesia dilanda krisis tahun 2008, Indonesia menjadi salah satu negara yang menyelamatkan perekonomian Asia pada saat itu. Wah, hebat sekali bukan keberadaan UMKM ini sob? Sementara itu, pada masa pandemi COVID-19, tercatat lebih dari 90% pelaku usaha UMKM mengalami penurunan penjualan loh sob. UMKM pada saat krisis tahun 1998 tetap dapat bertahan karena pada masa itu UMKM tidak dilarang untuk bekerja, tidak ada larangan beraktivitas, dan tidak ada kegiatan yang dilakukan secara work from home. Berbeda dengan masa pandemi, UMKM memang tidak mendapat larangan aktivitas dari pemerintah, melainkan karena keinginan sendiri untuk menjaga kesehatannya dari virus nih sob. Karena dua hal yang berbeda inilah wajar apabila saat pandemi, sektor UMKM sulit beradaptasi nih sob. Sulitnya adaptasi pada masa ini menyebabkan menurunnya daya tahan UMKM karena penjualan produk yang masih mengandalkan transaksi langsung atau pertemuan fisik antara penjual dan pembeli ini. Hal ini terbukti dari data yang dirilis oleh komunitas UMKM naik kelas pada April tahun 2020 bahwa terdapat 83% UMKM yang berpotensi bangkrut loh sob. Jika pada saat krisis 1998 UMKM menjadi pahlawan ekonomi, namun sekarang UMKM terjegal langkahnya karena virus yang tidak bisa dilihat membatasi aktivitas para pelaku usaha dalam melakukan transaksi. Jumlah penurunan penjualan ini akan terus terjadi selama masa pandemi masih terjadi. Hal ini dapat berakibat pada lumpuhnya sendi perekonomian negara, yang dimana sektor UMKM berperan sebagai pilar penyangganya loh sob. Meskipun demikian, secara tak langsung dengan adanya pandemi COVID-19 ini telah mendorong perubahan perilaku konsumen dalam langgam berbelanja loh sob, dari kontak langsung menjadi digital. Maka dari itu, pemanfaatan media website dan marketplace dapat menjadi sebuah perantara bagi pelaku UMKM untuk mempertahankan usaha mereka sekaligus mendapatkan akses pemasaran yang lebih luas. Berdasarkan hal tersebut, untuk mendukung pemasaran secara digital, maka hadirlah website bernama Gendaga Brabadan. Nama website ini diambil dari bahasa Sanskerta loh sob. Gendaga berarti wadah dan Brabadan artinya adalah pemasaran. Bentuknya kayak gini loh sob. Jadi, Gendaga Brabadan adalah wadah pemasaran UMKM nih sob. Jadi, di dalamnya para pelaku usaha UMKM bisa memasarkan produk mereka berdasarkan kategori-kategori yang disediakan oleh website Gendaga Brabadan ini sob. Nah, nanti ketika sebagai seorang pengguna, kita bisa berbelanja produk-produk yang dipasarkan oleh para pelaku usaha UMKM ini sob. Jadi, para pelaku bisa memasarkan produk mereka lewat situs ini, dan kamu bisa membeli produk mereka juga lewat situs ini sob. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita lihat tutorial penggunaannya nih sob. Nah, ini adalah tampilan awal dari website Gendaga Brabadan nih sob. Pada menu atas kiri, kita bisa melihat menu Home, Shop, Kategori, About Us, dan Join nih sob. Nah, pertama-tama kita akan mendemokan sebagai seorang pengguna nih sob. Nah, sebagai seorang pengguna, kamu wajib untuk melakukan sign up ataupun register account terlebih dahulu agar bisa menggunakan website ini sob. Nah, selanjutnya ketika kamu sudah lakukan register, maka kamu bisa mengakses website ini sebagai seorang pengguna sob. Nah, pada halaman awal dari website ini kita akan ditampilkan mengenai
apa itu online shopping yang bisa kita akses dimanapun dan kapanpun. Selain itu, di sini ada 3 gambar nih sob untuk merepresentasikan daripada usaha UMKM itu sendiri. Selanjutnya ada 4 nama nih sob, ada Dakara, kemudian ada Mat Bagel, kemudian ada Edera, dan terakhir itu adalah Brodo. Apa sih 4 nama ini sob? Nah, keempat nama ini merupakan brand-brand UMKM yang ada di Indonesia nih sob. Dalam website ini, ketika kamu sebagai pelaku usaha UMKM dan memasarkan produk kamu dan penjualannya itu banyak alias laku di pasaran, maka nama ataupun brand usaha UMKM kamu berpeluang untuk masuk ke dalam 4 label ini loh sob. Nah, selanjutnya ada menu kategori nih sob. Di sini kamu bisa melihat beberapa kategori produk yang dijual dalam website ini nih sob. Yang pertama ada handcraft, kemudian ada food hingga fashion nih sob. Ada juga kategori populer untuk menunjukkan beberapa produk yang sering dibeli oleh pengguna lainnya nih sob. Jika kamu tertarik untuk membeli, maka kamu bisa mengklik gambarnya atau dengan mengklik button join now. Cara lainnya, kamu juga bisa dengan mengklik menu shop pada menu atas kiri yang di awal tadi loh sob. Nah, mari kita klik. Nah, ketika sudah diklik, maka akan muncul beberapa produk yang dipasarkan dalam website Gendaga Brabadan ini sob. Nah, pada bagian kiri terdapat button search untuk mencari produk apa yang kita inginkan nih sob. Nah, di sini ada demo website berupa 6 produk yang dipasarkan dalam website ini loh sob. Ada kurma, kerajinan tangan hingga sepatu Nike, kemeja polos ataupun batik tulis nih sob. Nah, ketika kamu ingin mencari produk, kamu bisa mengetikkannya seperti ini sob. Kamu misalkan ingin mencari kurma, maka kamu tinggal mengklik tulisan kurma pada button search dan secara otomatis dia akan muncul seperti ini sob. Nah, di sini terdapat produk galeri untuk memperlihatkan kurma-kurma yang dijual dalam website ini loh sob. Ada juga price list yang menunjukkan berapa sih harga kurmanya, kemudian menunjukkan apakah masih tersedia atau tidak stoknya sob. Nah, jika kamu ingin membeli, kamu bisa mengklik button add to cart nih sob, seperti memasukkan ke keranjang belanjaan. Nah, di sini misalkan kamu ingin membeli lebih dari satu nih sob, maka kamu tinggal memilih berapa jumlah yang ingin kamu beli nih sob. Nah, pada bagian ini kamu bisa menghapus ataupun menambahkan jumlah pesanan yang ingin kamu beli. Misalkan kamu ingin membeli lebih banyak seperti 10 buah, maka kamu bisa mengkliknya sampai dengan 10 nih sob. Nah, kemudian di sini juga ada continue shopping dan process to check out. Jika kamu mengklik button continue shopping, maka kamu akan melanjutkan berbelanja terlebih dahulu tanpa memproses belanjaan yang tadi nih sob. Misalkan kamu ingin membeli produk kerajinan tangan nih sob. Nah, kamu di sini bisa menambahkan lebih dari satu produk yang ingin kamu beli, berapa jumlahnya. Kemudian kamu ingin membeli sepatu nih sob. Nah, di sini terdapat produk sepatu Nike yang berharga $10. Misalkan kamu ingin membelinya, nah kita tinggal memilih saja jumlah yang ingin kita beli nih sob. Nah, kemudian pada bagian bawah akan tampil nih sob total belanjaan yang sudah kamu beli dan ingin kamu check out. Jika ingin check out, maka proses to check out nih sob. Nah, pada bagian ini kita akan diminta untuk mengisi personal information nih sob, seperti nama lengkap, kemudian ada email hingga nomor HP nih sob. Nah, kita tinggal isikan saja seperti ini nih sob. Jika sudah, maka kita bisa mengklik button continue nih sob. Nah, jika sudah, maka akan muncul pengingat mengenai informasi yang kita masukkan tadi nih sob, berupa informasi personal. Selanjutnya, kita juga harus memilih shipping method untuk mengirim produk kita nih sob. Nah, di sini kita akan diminta untuk mengisi alamat kita nih sob, mulai dari country, kemudian ada city, kemudian ada kode pos, provinsi, kemudian nama jalan, ataupun informasi tambahannya. Nah, kita tinggal isikan saja seperti ini nih sob. Jika sudah, maka sama seperti yang tadi, kita tinggal mengklik button continue nih sob.
Jika kamu telah mengisi shipping method untuk dilakukan pengiriman barang ke alamatmu, maka langkah selanjutnya adalah pembayaran. Nah, di sini terdapat satu menu pembayaran yakni PayPal Express nih sob. Nah, di sini kamu bisa memilih yang lainnya nih sob, meskipun fiturnya masih ada di PayPal. Nah, jika kamu ingin membayar, maka kamu tinggal memilih salah satu menu pembayaran dengan mengklik button bulat itu nih sob. Nah, jika sudah, maka kamu bisa mengklik complete your order nih sob. Nah, kita akan mendapatkan informasi nih sob bahwa produk yang kita beli telah berhasil kita check out nih sob. Nah, itu tadi rangkaian tutorial penggunaan untuk seorang pengguna nih sob. Lalu bagaimana sebagai seorang pelaku usaha nih sob? Mari kita simak kembali tutorial penggunaannya. Nah, sebagai seorang pelaku usaha, maka kamu bisa mengklik menu join pada menu bagian kiri atas nih sob. Kita tinggal klik, maka kita akan dialihkan menuju halaman berikut nih sob. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu bisa meminta admin untuk menambahkan produk baru yang ingin kamu jual nih sob. Nah, caranya pada kategori fashion, pada halaman admin, kamu bisa menambahkan produk yang ingin kamu jual. Caranya adalah dengan mencari ataupun melihat button berwarna hijau bernama new produk pada bagian kanan ini. Nah, di sini kamu tinggal mengkliknya, kemudian mengisi produk apa yang ingin kamu jual nih sob, seperti produk title, kemudian dan deskripsi. Nah, pada bagian produk title, kamu isi judul produk yang ingin kamu jual, misalkan karya seni. Kemudian deskripsinya adalah karya seni ini dijual murah. Nah, selanjutnya setelah memasukkan deskripsi, maka kita harus memasukkan gambar nih sob. Nah, sebagai contoh, ada karya seni gedung DPR yang akan kita jual nih sob. Nah, kita impor gambarnya, kemudian kita masukkan harga yang ingin kita jual dalam website nih sob. Selanjutnya, kita juga harus memasukkan jumlah unit yang tersedia. Kemudian, barcode-nya itu dalam kategori ISBN, UPC, atau GTN nih sob. Nah, jika sudah, maka kamu bisa kembali ke atas dan mengklik tombol save nih sob. Nah, ketika save berhasil, maka secara otomatis produk akan ditambahkan ke dalam keranjang kategori belanja pada halaman pengguna nih sob. Sehingga nanti pengguna bisa melihat bahwa terdapat produk baru yang ditambahkan oleh admin dalam menu shop nih sob. Nah, itu tadi demo dari kategori sebagai seorang pelaku usaha UMKM. Nah, pada bagian awal telah didemokan sebagai seorang pengguna dan pada bagian akhir telah didemokan sebagai seorang pelaku usaha UMKM nih sob. Nah, mari kita lihat nih sob bagaimana reaksi mereka terhadap website Gendaga Brabadan ini nih sob. Cek di sob. Menurut saya, website ini cocok untuk UMKM pemula yang ingin memasarkan produk baru mereka. Nah, yang kedua itu kelebihannya menurut saya yaitu website ini juga terdapat kolaborasi antara bahasa Inggris dan juga bisa dengan adanya bahasa Inggris ini orang luar juga bisa mengaksesnya. Kelemahannya yaitu yang pertama ini website ini kurang responsif terhadap handphone, dan yang kedua itu produk yang ditawarkan juga masih terbatas. Oke, untuk kelebihannya website ini memiliki banyak fitur, responsif, dan memiliki kemudahan untuk digunakan para penggunanya gitu. Dan juga website ini sangat membantu para UMKM untuk mempromosikan produk mereka atau menjualkan produk mereka dalam website tersebut. Dan sedangkan kekurangannya, desainnya ini agak monoton, terus tidak ada fitur-fitur yang lebih detail dalam website tersebut. Oke, halo semuanya. Jadi menurut pendapat aku ya, untuk webnya sendiri itu sangat bagus. Mengapa demikian? Karena kita lihat sendiri bahwa UMKM saat ini memang sangat mendukung sekali, terutama dalam industri ekonomi kreatif Indonesia ya. Jadi dapat kita lihat bahwa dengan ini kita bisa membeli barang-barang UMKM itu dengan lebih mudah. Dan juga dengan adanya penggunaan bahasa Inggris untuk web ini sendiri, ini dapat membuat pengguna dan juga konsumen dari barang-barang UMKM itu bukan hanya dari Indonesia, namun juga bisa dari luar Indonesia. Sehingga menurut saya web ini sangat berguna dan juga bisa kita gunakan dengan baik dan membantu pertumbuhan ekonomi. Tanggapan saya mengenai website ini yaitu yang pertama itu terdapat di harganya. Saran saya sih kalau untuk di harganya ini, kalau mau ditaruh dolar
disertakan juga nominal kerupiahnya berapa agar tidak membingungkan orang-orang lokal atau orang-orang Indonesia memakainya. Dan yang kedua itu menurut saya gambar atau referensi yang ditawarkan itu sangat sedikit dan minim. Nah, lebih baik kalau ditambahkan lagi untuk bermacam-macam gambar dan sebagainya. Terima kasih. Website ini ya sangat responsif dalam segi desktop maupun mobile, namun dalam segi mobile masih jauh dari apa yang saya harapkan gitu responsifnya. Dan untuk pengalaman pengguna juga ini mudah digunakan dalam kemudahan mengakses fitur dan mempromosikan produk. Menurut pendapat aku ya, untuk web ini merupakan web yang sangat berguna untuk kita. Mengapa demikian? Karena kita lihat dari sisi barang yang diperjualbelikan dalam web ini merupakan barang-barang UMKM, yang mana kita lihat bahwa untuk UMKM sendiri itu merupakan salah satu sektor pendukung perekonomian Indonesia, terutama untuk ekonomi kreatif ya. Dan juga kita lihat untuk pemasaran dan jangkauan dari web ini sendiri itu sangat luas karena mereka menggunakan bahasa Inggris. Sehingga untuk pelaku-pelaku UMKM itu dapat memasarkan barang mereka tidak hanya di dalam negeri, dan juga kita lihat mereka bisa memasarkannya di luar negeri juga. Dan di sini bahwa kita ketahui ya, untuk UMKM sendiri itu memang pemasaran mereka itu biasanya tidak terlalu luas, apalagi untuk UMKM kecil yang memang mereka baru mulai memproduksi. Sehingga dengan adanya UMKM ini tentunya akan membantu baik dari sisi produsen maupun konsumen. Itu saja menurut saya. Jadi web ini merupakan web yang sangat berguna dan tentunya bisa membantu kita semua. Terima kasih. Sebagai seorang pengguna, di sini saya sangat terbantu akan adanya website ini, dengan dimana saya dapat menjangkau beberapa barang yang tidak saya jangkau seperti di wilayah lain yang tidak ada di wilayah saya. Dan juga untuk penggunaan website ini terbilang cukup mudah ya, cukup mudah dan juga sangat simple. Dan sebagai seorang penjual di sini saya sangat terbantu dengan adanya website ini. Yang pertama itu kita hanya memerlukan login dan membuat akun, dan kedua itu akan diverifikasi oleh admin yang bekerja admin. Dan juga setelah diverifikasi nanti produk kita yang akan kita jualkan itu muncul di beranda para pengguna dan akan dilihat oleh beberapa pengguna website ini. Nah, dengan adanya website ini juga saya sangat terbantu dengan saya dapat memasarkan pasaran ke jangkauan yang lebih luas daripada daripada pemasaran saya yang sebelumnya. Ini sangat menguntungkan bagi para pengguna yang bingung mencari produk UMKM yang dibutuhkan, dan website ini sudah sangat menjangkau luas dalam mencari produk UMKM di seluruh Indonesia, mulai dari Medan, Sumatera Utara, dari Sabang sampai ke Merauke. Dan untuk pelaku UMKM itu sendiri juga menguntungkan dalam memasarkan produk mereka, apalagi website ini sudah menjangkau ke seluruh Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke.